kita langsung masuk ke bab 9 Pak Dut ya. Silakan Pak Ber. Oh, ya, baik. Baik, saya akan share screen dulu, izin share screen dulu ini. Ya, baik. Untuk pertama kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang bagaimana kita mencapai keunggulan operasional dan kedekatan pelanggan di aplikasi yang di perusahaan. Jadi kita dalam perusahaan itu kita harus setidaknya dapat berkompetisi ya, memenangkan kompetisi. Karena kalau kita kalah dalam berkompetisi, otomatis kita akan kalah. Ada banyak perusahaan yang gulung tikar karena dia tidak mampu berkompetisi, karena dia tidak mampu mengelola pelanggannya, sehingga dia harus gulung tikar. Banyak sekali. Nanti kita akan bahas. Ada salah satu perusahaan yang saat ini, yang dulu dia eksis, sekarang dia tidak ada lagi di pasaran produknya. Nah, karena dia tidak bisa berkompetisi dengan baik dengan eh, pesaingnya, dan dia tidak bisa memaksimalkan pelanggan untuk tetap menjadi pelanggan tetap baginya. Ya, baik. Ini next. Ya, di sistem perusahaan sebetulnya apa apa saja sih yang ada dalam sistem perusahaan? Di sistem perusahaan itu banyak sekali rangkaian modul atau perangkat yang dia saling terintegrasi. Dia akan tersimpan dalam suatu database terpusat ya. Sistem itu dibangun untuk menghasilkan informasi yang dapat diterima oleh pengambil keputusan. Itu sebabnya sistem informasi ini dia tersimpan dalam satu database terpusat. Dia tidak akan terkotak-kotak, mungkin bagian ini tertentu, tidak. Dia akan selalu terintegrasi. Yang memungkinkan data itu untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda dan area fungsi di suatu perusahaan. Jadi setiap lini perusahaan itu akan ada transaksi atau akan ada perubahan-perubahan data yang kemudian akan diolah menjadi suatu informasi yang dapat digunakan. Kemudian apa saja selain itu, bahwa di sistem perusahaan itu ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul Pragona yang terintegrasi dan database yang sama. Ya, database yang saya sampaikan tadi, dia tidak terpisah-pisah. Dia hanya satu database. Sehingga kalau satu database itu, kita akan leluasa ketika kita akan mengambil informasi dari unit lainnya. Tetapi ketika database ini terpisah-pisah, kita tidak dapat mengintegrasikan itu. Contoh, di bagian pemasaran, dia memiliki database sendiri. Kemudian di bagian manufaktur, di bagian pengolahan punya database sendiri. Di bagian keuangan dia ada catatan sendiri. Mungkin di bagian human rights, di bagian uh, karya masih ada database sendiri. Dia tidak akan bisa terintegrasi, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk menetapkan contoh. Ketika dalam uh, perencanaan, ya, dalam perencanaan penjualan akan dapat di forecasting. Oh, ini nanti pelanggannya yang pesan adalah ini. Ketika dia mau memproduksi, karena dia tidak terintegrasi, maka dia akan sulit memberikan berapa sih jumlah yang akan diproduksi. Maka bagi produksi akan sulit mendapat informasi tentang jumlah pesanannya. Begitu juga sebaliknya, jumlah produksi eh, akan tidak akan tahu detail berapa barang-barang yang diperlukan untuk diproduksi. Kalau contoh di perusahaan eh, mebel itu, dia memerlukan pesanannya apa? Apakah pesanannya furnitur untuk kantor atau furnitur untuk rumah tangga, lemari? Ketika data itu tidak terintegrasi, mungkin bisa saja terjadi yang dibuat oleh manufaktur, mungkin meja kantor, ternyata banyak yang pesan adalah peralatan rumah tangga. Itu adalah dampak dari ketika data itu tidak terintegrasi. Kemudian apa sih database itu? Database itu adalah tempat mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda di perusahaan. Nah, ia dikumpulkan dalam suatu database untuk dapat mengambil semua keputusan di situ. Kemudian, untuk membuat data tersedia untuk aplikasi, cenderung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Informasi yang dimasukkan dalam satu proses segera tersedia untuk proses lainnya. Yaitu. Nah, itu dia yang dimaksud dengan terintegrasi itu, ketika
terintegrasi, oh bagian pemesanan barang. Dia menerima menerima pesanan barang untuk kantor pelanggan Kabupaten Pasir atau Universitas Tarakan, untuk meja atau kursi mahasiswa, ya kan? Maka nanti bagian produksi atau bagian keuangan dia akan mencari sumber-sumber barang yang akan digunakan untuk proses produksi. Contoh, dia menggunakan bahan apa? Kalau dia menggunakan kayu, maka dia cari kayu apa dan berapa jumlahnya. Kemudian dia akan tentukan berapa jumlah keuangan, maka bagian keuangan akan tahu berapa jumlah dana yang tersedia ini. Ketika dana tersedia, tidak ada masalah. Ketika dana tidak tersedia, dia harus mencari sumber-sumber lain. Itu adalah proses prinsip dari suatu sistem. Ketika dia tidak terintegrasi, maka membingungkan. Kalau terintegrasi, dia akan lebih mudah untuk menghubungkan antara divisi satu dengan divisi lainnya. Nah, ini adalah contoh ya. Ini adalah sistem bagaimana sistem perusahaan itu bekerja. Sistem perusahaan menampilkan satu set modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang memungkinkan data dibagikan oleh banyak proses bisnis dan area fungsional yang berbeda di seluruh perusahaan. Di sini kita contohkan. Di bagian sales and marketing, di bagian penjualan dan pemasaran, di sini ada data namanya orders, ada data pesanan, ada sales forecast, artinya ada rencana penjualannya. Kemudian ada eh, perubahan harga di situ, data perubahan harga. Di divisi manufacturing dan production, di sini adalah proses. Di situ ada informasi tentang materialnya. Jadi bahan-bahan apa saja yang digunakan, kemudian rencana produksinya. Jadi jangan sampai karena dalam suatu perusahaan itu kita sasaran utama akhir dari suatu produk adalah diterima oleh konsumen. Maka kita harus tahu rencana produksinya. Agar apa? Di sini ada shipment dates, kapan barang itu dikirimkan, berapa kapasitas dia produksi, dan pembeliannya bagaimana. Di situ. Kemudian di bagian human resource, di sini ada jam kerjanya, ada biaya tenaga kerjanya, dan ada pengetahuan dari karyawannya. Contoh, ketika kita ada pesanan di sini, orders banyak, maka kita akan membutuhkan jam kerja yang lebih banyak, ya kan? Tentu juga material yang akan dibeli juga akan menyesuaikan dengan jumlah pesanan. Jangan nanti ketika pesannya sedikit, kita stok barang terlalu banyak. Maka nanti takutnya di pergudangan tidak dapat menampung stok barang yang akan diproduksi maupun barang yang sudah diproduksi. Maka kita perlu memanage dalam suatu sistem agar uh, efektivitas dari sumber daya dimiliki itu dapat maksimal. Kemudian di sini ada bagian finance and accounting. Di sini adalah bidang pembiayaan dan akuntansinya di sini. Dia akan tahu cash on hand-nya berapa, uang kas yang di perusahaan itu berapa, account receivable-nya, piutangnya berapa. Dari transaksi-transaksi di penjualan, di manufacturing production, ya, kalau penjualan kredit, maka dia akan masuk ke account receivable. Piutangnya berapa, customer credit dan revenue. Nah, ini adalah saling terkait dan saling terhubung dari satu divisi lain. Dan dia akan tersimpan dalam satu database di sini, centralized database, database yang terpusat. Agar apa? Dia akan dapat menimbulkan interaksi-interaksi akan tersimpan, finance accounting disimpan dalam database, sales marketing disimpan dalam database yang sama, human resource disimpan dalam database yang sama, kemudian manufacturing dan production juga disimpan dalam database yang sama. Kemudian bagaimana sistem dalam perusahaan ini diintegrasikan? Ya, jadi yang pertama bahwa sistem itu dibuat dengan proses bisnis yang standar dan mencerminkan praktik terbaiknya. Di situ ada yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ada bagian keuangan dan akuntansi, kemudian ada bagian sumber daya manusia, ada bidang manufaktur dan produksi, ada penjualan dan pemasaran. Ini semua nanti akan dari proses preskripsi ini akan tersimpan dalam satu database.
Sehingga untuk menerapkannya perusahaan itu mereka harus memilih ya, menentukan. Karena yang kita tuju dalam suatu perusahaan adalah profit orientednya ya. Jadi kita harus berapa keuntungan yang kita dapat. Maka kita harus memilih menekan biaya cost yang serendah-rendahnya. Di sini adalah pilih fungsi yang sistem yang ingin mereka gunakan. Sistem apa yang kita gunakan? Apakah membeli ataukah akan membangun aplikasi itu? Kemudian kita harus petakan posisi bisnis ini ke proses perangkat lunak. Ya. Jadi bagaimana proses-proses bisnis itu agar lebih efisien, maka kita akan menggunakan perangkat lunak itu. Ya, jadi perangkat lunak ini adalah yang fungsinya adalah untuk mengintegrasikan antara divisi-divisi dalam suatu perusahaan. Jadi akan sangat mudah ketika menggunakan perangkat lunak. Seperti ini, kalau di mana ya? Kalau di perusahaan itu ada apa namanya itu ya, eh, penggajian gitu di SDM di sumber daya manusia, maka kita akan tahu jam kerjanya itu dibayarkan kalau basicnya berapa, kemudian uang lembur berapa. Maka dengan sistem perangkat lunak ini, maka akan mengurangi, akan lebih efisien dan akan lebih cepat ketika dalam proses pembayaran nanti gajinya. Contoh, dia lembur selama berapa jam, satu jamnya berapa. Nah, itu adalah proses-proses bisnis yang dalam divisi sumber daya manusia. Kemudian nilai bisnis sistem dalam perusahaan itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Jelas ya, tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi uh, operasional perusahaan. Jadi yang sebelumnya dia menggunakan cara-cara konvensional atau cara-cara umum, dia akan dengan sistem ini akan lebih efisien. Kemudian di sistem perusahaan ini juga dia memberikan informasi yang seluas-luasnya untuk mendukung pengambilan keputusan. Contohnya tadi, ketika uh, ada pesanan barang, maka pengambil keputusan itu akan manajer itu akan lebih cepat mengambil keputusannya. Karena apa? Dia akan tahu jumlah berapa pesanannya, apa yang dipesan, kapan waktu penyerahan barangnya. Di situ lebih cepat dia dalam mengambil keputusan. Nanti di bagian accounting akan tahu berapa jumlah sumber daya keuangan yang akan dia gunakan untuk eh, menangani proyek tersebut. Di bagian SDM, dia akan tahu berapa jumlah karyawan yang akan dia kerahkan dan berapa jam kerja yang akan dia gunakan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, hal-hal itulah yang penting untuk suatu informasi bagi perusahaan. Selanjutnya adalah memungkinkan tanggapan cepat atas permintaan pelanggan akan informasi atau produk. Sekarang ini, sistem informasi itu, pelanggan itu biasanya kalau saya biasa gunakan berlangganan hosting. Ketika kita chat mereka di live chat itu, dia akan cepat sekali tanggapannya, responnya. Karena untuk menjaga bahwa pelanggan itu harus dijaga. Karena lebih baik kita menjaga satu pelanggan dibanding kita mencari pelanggan baru. Kemudian adalah alat ini untuk mengevaluasi kerja organisasi secara keseluruhan. Jadi dalam sistem itu eh, kita akan dapat menganalisis dan mengevaluasi kinerja organisasi di setiap divisi. Mungkin ketika pesanan itu target di bulan Oktober, di bulan November, ternyata progres sampai dengan saat awal bulan November belum sampai 5%. Nah, itu adalah alat evaluasi. Jadi kita bisa mengevaluasi dan bisa menentukan keputusan apa yang dilakukan. Apakah penambahan jam kerja atau dinaikkan ongkos lemburnya sehingga memancing karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. Selanjutnya, nah ini adalah kita membahas tentang supply chain management. Ya, supply chain management ini dia menyelaraskan proses bisnis dari hulu ke hilir sehingga mewujudkan nilai pasar dan ekonomi
serta memberikan perusahaan keunggulan kompetitif atas pesaing bisnis mereka. Ini supply chain management. Kita bisa membedakan ya, apa supply management dan supply chain. Ya. Supply chain atau rantai pasok perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis dari pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikannya ke pelanggan. Itu supply chain. Rantai pasok menjadi penghubung antara pemasok pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menjalankan produk. Kalau di kemudian ada komponen-komponen ya, karena tadi sampaikan bahwa supply chain management itu dari hulu ke hilir, maka kita ada komponen-komponen yang rantai pasok itu. Yang pertama adalah rantai pasok hulu atau sering disebut adalah upstream supply chain. Di sini di rantai pasok hulu aktivitasnya adalah dengan pemasok. Utamanya adalah dalam proses perencanaan, kemudian pencarian pemasok dan pengadaan. Jadi di hulu yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita merencanakan pembuatan produk itu, kemudian mencari pemasoknya dan melakukan pembelian atau pengadaan barang. Kemudian di rantai pasok internal atau internal supply chain meliputi semua proses penerimaan barang. Perhatian utamanya margin produksi, penyimpanan, pengendalian persediaan, dan mutu. Nah, di rantai pasok internal ini, kalau eh, kita perhatikan, dia lebih mengarah kepada sistem pergudangan. Jadi bagaimana kita mengatur eh, barang-barang yang masuk dan keluar itu sesuai dengan jadwalnya. Contoh, apakah pergudangan itu menggunakan sistem first in first out atau last in last out? Nah, jadi mana yang barang yang harus dikeluarkan dulu dan mana yang barang yang masuk. Kemudian ada rantai pasok hilir di sini, downstream supply chain. Di sini adalah semua aktivitas yang melibatkan proses transportasi dan distribusi. Ini adalah rangkaian akhir dari suatu produk, yaitu adalah mendistribusikan barang yang hasil diproduksi itu ke tangan pelanggan. Si plus di situ terakhir adalah layanan purna jualnya kepada pelanggan itu. Ya, apakah ada garansi dan sebagainya. Ini adalah komponen rantai pasok. Nah, lantas apa sih perbedaan antara supply chain dengan supply chain management atau rantai pasok dengan manajemen rantai pasok? Rantai pasok adalah jaringan fisiknya ya, sedangkan manajemen rantai pasok adalah alat, metode, atau pendekatan pengelolaannya. Supply chain adalah organisasi atau kumpulan organisasi yang memasok bahan baku, memproduksi produk, dan mengirimkan kepada konsumen akhir. Jadi jelas, rantai pasok itu lebih mengarah ke jaringan fisiknya dalam proses distribusi dan sebagainya. Sedangkan supply chain management adalah alat atau metode atau pendekatan pengelolaan. Akademisi dan peneliti di bidang logistik dan supply chain management itu mengadopsi dari buku The Council of Supply Chain Management Professionals, ya, yang mengartikan bahwa SCM adalah manajemen yang meliputi perencanaan dan pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam identifikasi sumber daya dan pengadaan atau source and procurement, kemudian konversi dan semua kegiatan manajemen logistik. Jadi dalam SCM ini dia meliputi dari proses pengadaannya, kemudian konversinya, mengubah itu, kemudian terakhir adalah kegiatan logistiknya, manajemen logistik. Nah, sebagai contoh begini, kita ilustrasikan sebagai pabrik mie instan. Dalam pabrik mie instan itu, dalam memproduksi mie instan, kita akan memerlukan pabrik terigu, ya kan? Kemudian ada pabrik plastik di situ, karena kita memerlukan plastik untuk mengemas mie instan itu. Kemudian bisa jadi juga bahwa pabrik mie instan ini tidak memiliki pabrik kecap, sambal atau minyaknya. Maka dia perlu juga
pabrik kecap, sambal dan minyak. Ya, kita cari di situ. Kemudian dari setiap produk ini, terigu, plastik, kecap, minyak sambal itu, dia akan masuk ke dalam pabrik mie instan. Di sini dia olah tepung, terigu menjadi mie, ya kan? Kemudian plastik untuk pengemasan, kecap, sambal, dan minyak dia kemas lagi dalam bentuk saset. Gitu. Ketika selesai produksi, maka yang kita tahap selanjutnya adalah distribusi. Di sini bagaimana barang akan sampai kepada konsumen. Ya. Bisa jadi proses distribusi ini, pabrik mie instan kan sekarang di Indonesia ada yang sampai diekspor ke luar negeri, ya kan? Mungkin ya buatnya di Jawa dan ditarakan bisa merasakan mie juga, mie instan, terutama anak-anak kos ya, mie instan. Jadi bagaimana dia mengatur barang-barang yang diproduksi itu akan sampai ke tangan pelanggan yang tepat waktu. Tidak, dia akan kehilangan konsumen ketika barang yang dia produksi sudah jadi, tetapi di tahap proses distribusi dia tidak sampai. Nah, ini jadi kendala juga. Bisa jadi di stok di pergudangan akan menumpuk sehingga dia akan, karena mie instan ini adalah ada expired date-nya ya. Jika terlalu lama dalam proses distribusi bisa jadi nanti di konsumen ketika barang menumpuk dia tidak laku atau tidak sampai lebih cepat, dia akan expire lebih dulu dibanding dengan permintaannya. Itu juga jadi masalah. Makanya dalam SCM ini bagaimana kita mengatur, mengelola barang yang akan kita produksi sampai dengan didistribusikan sampai ke tangan pelanggan. Nah, di sini konsumen akhir itu dari pabrik, distributor itu bisa jadi ke supermarket, gitu, ke minimarket, toko, warung, atau koperasi. Nah, itu adalah proses distribusi. Dan yang terakhir adalah dia sampai ke tangan konsumen. Nah, ini dia alurnya. Ya, ya. Kemudian, teman-teman, bahwa dalam proses ECM itu juga ada siklusnya. Dari mana siklus itu? Yang pertama adalah dari perencanaan dulu. Artinya kita bisa merencanakan, oh barang yang akan kita produksi itu apa, berapa banyaknya, ya kan? Sudah ada stok berapa. Kemudian kita akan cari itu, kita akan cari di mana barang bahan baku itu diperoleh. Apakah dari petani langsung atau dari yang lain gitu. Kemudian ada proses pembuatan di sini. Max di situ bagaimana dia desain produknya, kapan dia diproduksi, ya kan? Berikutnya ada apa? Ada proses delivery, ada proses distribusi di sini. Ada delivery schedule, artinya jadwal uh, pengiriman barang, sehingga dia akan kembali lagi nanti ke dalam proses perencanaan. Jadi ketika ini adalah siklusnya, jadi dari proses perencanaan, pencarian bahan baku, pembuatan, dan pengiriman, itu adalah dari siklus supply chain management. Nah, teman-teman, saya akan coba ilustrasikan bagaimana uh, siklus ECM ini ketika diimplementasikan di sektor manufaktur atau di sektor industri mebel gitu ya. Saya akan coba ilustrasikan itu di perusahaan di furnitur. Jadi bagaimana manajemen dalam supply chain di perusahaan yang membuat furnitur kantor. Yang pertama tadi kan dari perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini, perusahaan melakukan peramalan atau forecasting untuk memperkirakan volume kebutuhan pasarnya. Ya. Volume kebutuhan pasar itu apa? Apakah untuk kantor, ya kan? Termasuk di dalamnya desainnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Di sini ada proses perencanaan. Kemudian, setelah kita tahu itu, maka kita akan kalkulasi.
akan kebutuhan bahan baku dan biayanya. Dan akhirnya adalah diketahui berapa biaya produksinya. Setelah ditambah dengan biaya-biaya lain, overhead pabrik dan sebagainya, plus seluruh biaya produksi, sehingga kita dapat hitung di perencanaan ini berapa keuntungan yang bakal kita peroleh dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini dari proses perencanaan. Kemudian di proses source atau di proses pencarian pasokan dan pengadaan, yaitu adalah pencarian pemasok yang dapat memberi harga dan kualitas yang baik. Contoh kalau di furnitur gitu kan, maka kita akan cari nih di mana yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga yang lebih murah tapi kualitas yang baik. Karena perusahaan akan mencari hal semacam itu. Hasil pengadaan berupa kayu tadi, kemudian dan bahan-bahan lainnya disimpan dalam gudang dan dilakukan pencatatan. Ya, jadi setelah direncanakan, itu dilakukan source pencarian dan pengadaan, dicari pengadaan kayu di mana yang jual kayu dengan harga rendah tapi kualitas baik. Setelah dapat, maka akan dilakukan dalam proses penyimpanan di gudang untuk pencatatan. Nah, kan di sini adalah collection, credit and collection, pencatatan di situ dilakukan. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap make atau tahap pembuatan. Di sini adalah proses transformasinya, di mana produksi perabot kantor dimulai dengan membuat perencanaan produksi tadi. Di sini produk desainnya, ya kan? Dibuat desain produknya. Kemudian di sini perencanaan penggunaan peralatan. Ya. Peralatan apa saja yang digunakan. Nah, hal itu penting karena apa? Tidak dapat diproduksi suatu barang ketika peralatan tidak tersedia. Jadi dalam make ini, dalam perencanaan awal itu harus tahu tentang berapa jumlahnya, kapan, di mana, ya kan, berapa jumlah sumber yang digunakan. Kemudian tentang penjadwalatan tukangnya, kapan dijadwal tukang ini agar barang yang dipesan itu sesuai dengan permintaan pelanggan, kapan akan sampai dan diserahkan kepada pelanggannya begitu. Dalam tahap ini juga, dalam proses uh, transformasi barang mentah menjadi bahan jadi ini juga, termasuk di dalam adalah proses pengendalian kualitas. Nah, biasanya kalau barang itu ada quality control ya. Nah, itu adalah dalam tahap yang ketiga yaitu tahap next atau pembuatan. Di situ ada quality control. Sama halnya ketika perangkat Anda yang digunakan itu seperti laptop, handphone, dia akan ada quality controlnya di situ. Atau di situ perencanaannya segmen pasar apa yang mau disasar. Mungkin apakah eh, pasar itu menghendaki Android atau berversi Android atau iOS ya kan. Nah, di situ akan terlihat segmen pasar apa yang akan diambil itu. Contoh juga sama dengan yang pabrik furnitur ini. Di tahap terakhir adalah proses pengiriman atau deliver. Proses ini adalah di mana produk yang sudah siap tadi itu disimpan dalam gudang dan dicatat, kemudian dilakukan pengiriman kepada pelanggan, ya, kepada yang memesan. Nah, ini adalah siklus SCM tadi itu. Bagaimana kita merencanakan dan sebagainya. Hal ini akan sama juga dengan proses-proses siklus SCM atau supply chain management untuk produk-produk lain seperti handphone, laptop dan sebagainya. Dia pasti ada proses perencanaannya, ada proses pencarian bahan baku, ada produksinya dan pengirimannya. Nah, itu adalah dalam lingkup siklus SCM. Nah, di sini disampaikan bahwa manajemen rantai persediaan inefisiensi memotong biaya operasional perusahaan itu sampai dengan 24% dari biaya operasional. Kemudian ada strategi persediaan. Yang pertama adalah strategi tepat waktu. Jadi komponen itu kapan tiba saat dibutuhkan. Jangan barang-barang itu sampainya ketika eh, masih lama atau terlambat datang. Itu akan mempengaruhi proses produksi dan tentu juga akan memperlambat proses pengiriman hingga sampai ke tangan pelanggan. Kemudian yang
strategi tepat waktu yang kedua adalah barang yang jadi dikirim setelah memegang jalur perakitan. Artinya setelah adanya proses perakitan, quality control, dan sebagainya, dia akan segera dikirimkan. Nah, kemudian ada juga persediaan keselamatan. Nah, ini biasanya eh, penyangga karena kurangnya fleksibilitas dalam rantai pasokan. Artinya bisa saja terjadi perubahan-perubahan dalam eh, produk itu. Bisa jadi apakah barang-barang di kursi itu adalah produk massal atau produk pesanan, itu kan akan berbeda. Nah, selanjutnya adalah di perangkat lunak manajemen rantai pasok. Ya, bahwa dalam sistem pelayanan rantai pasok itu kita harus perlu membuat model rantai pasokan yang ada, kemudian kita juga mengharuskan perencanaan permintaan. Ya. Jadi permintaan itu harus direncanakan, kemudian optimalkan sumber dan rencana produksi. Ya, saya ingin tadi bahwa sumber-sumber daya itu adalah harus dioptimalkan. Ketika kita mempunyai SDM 10 dan dia bisa menghasilkan per bulan itu berapa produk, ya kita maksimalkan di situ. Ketimbang kita akan menambah tenaga baru. Gitu. Kemudian adalah tetapkan tingkat inventaris. Jadi inventaris barang itu di pergudangan harus dijaga stoknya, keamanannya dan sebagainya di situ. Kemudian identifikasi moda transportasi. Nah, jadi seperti handphone atau laptop yang Anda gunakan di situ, ketika produk itu tidak diproduksi dalam negeri, dia produksi dari Cina atau apa, dia akan bisa memperhitungkan, bisa mengidentifikasi roda transportasi apa yang digunakan untuk barang itu sampai ke pelanggan. Ada yang menggunakan moda transportasi udara, ada yang menggunakan kapal, ya kan? Itu adalah pilihan moda transportasi. Mana yang dipilih? Kalau dia pilih cepat, maka dia akan menggunakan jalur udara lebih cepat. Tetapi cost yang dibayarkan harus lebih mahal. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menggunakan jalur laut, dia akan lebih lama barang itu sampai. Itu adalah pilihan identifikasi moda transportasi mana yang akan dipakai. Berikutnya adalah masalah rantai pasokan global di sini. Kita tentu tahu bahwa eh, perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia atau perusahaan perakitan, mungkin mobil dan sebagainya, dia tidak semua barang yang mereka jadikan bahan baku itu tersedia dalam negeri. Otomatis dia akan mencari pasokan dari luar negeri. Nah, itu harus diperhatikan juga adalah jarak geografis yang lebih jauh. Kemudian ada periode waktu yang lebih besar, kemudian karena berbeda negara, maka ada standar kinerja yang berbeda, ada persyaratan hukum yang berbeda. Contoh persyaratan hukum yang berbeda adalah tentang eh, pajak barang masuk atau pajak barang impor. Nah, ini adalah jadi perhatian juga untuk masalah rantai pasokan global ini. Kemudian yang berikutnya adalah internet membantu mengelola kompleksitas global. Di sini kita bisa dengan internet itu kita bisa memanajemen gudang, memanajemen transportasi, logistik, dan outsourcing tentang tenaga kerja. Contoh ya, di perusahaan pertambangan kan di dalam tenaga kerja lokal tidak semuanya memiliki skill yang diperlukan untuk teknik-teknik tertentu yang tidak tersedia atau tidak dikuasai oleh lokal. Maka dia akan mencari tenaga kerja yang memiliki skill atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Nah, ini adalah contoh rantai pasok berbasis internet masa depan. Rantai pasokan masa depan yang digerakkan oleh internet beroperasi seperti situs saraf logistik. Ya. Ini menyediakan komunikasi multidireksional antara perusahaan, jaringan perusahaan, dan e-marketplace, sehingga seluruh jaringan mitra rantai pasokan dapat segera menyesuaikan inventory pesanan dan kapasitasnya. Begitu topiknya di sini untuk rantai pasokan masa depan. Dan dia akan lebih uh, mudah juga ya, dia akan lebih bebas memilih dari mana pemasok dan didistribusikan ke siapa saja. Nah, kemudian ada nilai bisnis dalam supply chain management. Nah, yang pertama adalah mencocokkan penawaran dengan permintaan dan mengurangi tingkat persediaan. Di sini adalah
penawaran berapa dan permintaan berapa. Karena untuk menentukan nilai harga di pasar itu kan supply and demand-nya harus sesuai gitu ya. Ada di keseimbangan pasar. Kemudian kita harus meningkatkan layanan pengiriman. Jangan sampai barang yang kita produksi ternyata tidak sampai ke masyarakat atau pelanggan atau terlalu lama dia sehingga pelanggan akan jenuh dan kemudian tidak akan membeli lagi produk yang kita buat. Mempercepat waktu produk ke pasar sama tadi ya. Artinya proses produksi harus sesuai dengan jadwal perencanaan kapan kapan diproduksi, kapan dikirim. Ya. Kemudian gunakan aset dengan lebih efektif. Artinya ketika kita memiliki mesin-mesin produksi, ya, itu kita harus maksimalkan. Jangan sampai nanti mesin produksi ini beroperasinya uh, tidak kontinu gitu ya. Mati hidup itu tidak akan lebih efektif. Kemudian adalah pengurangan biaya rantai pasokan menyebabkan peningkatan profitabilitas. Ya, jadi kalau biaya rantai pasok ini akan meningkatkan profitabilitas. Total biaya rantai pasok dapat mencapai 75% dari anggaran operasi. Ya, ini jelas ya. Jadi uh, total biaya rantai pasok tadi mulai dari perencanaan, pencarian bahan baku, kemudian proses pembuatan sampai dengan pengiriman ke pelanggan itu membutuhkan biaya sekitar 70% dari biaya operasional. Nah, di sini selain kita bicara mengenai SCM, Supply Chain Management, kita juga karena sasaran dari suatu produk yang kita buat itu adalah ke pelanggan, maka eh, kita ada juga memanage hubungan dengan pelanggan. Disebut dengan CRM, di situ Customer Relationship Management. Customer Relationship Management. Jadi bagaimana kita memanage hubungan dengan pelanggan. Customer Relationship Management artinya kita mengolah hubungan dengan pelanggan. Yang pertama adalah kita harus mengenal pelanggan itu. Karena kita pelanggan itu bervariasi ya. Ada yang tipenya bermacam-macam pelanggan itu. Ada yang detail ya, ada yang sudah apa adanya dengan produk dan sebagainya. Kemudian dalam bisnis besar terlalu banyak pelanggan dan terlalu banyak cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Karena berbedanya karakter itu, kemudian adanya beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan, maka ini akan semakin banyak cara pelanggan berinteraksi. Apakah itu dengan email atau dengan media sosial dan sebagainya. Kita harus gunakan hubungan itu dengan baik. Selain itu, padahal ada aplikasi CRM juga sebetulnya dalam pengoperasian ini. Bahwa sistem CRM ini juga akan menangkap dan integrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi. Ya. Kemudian gabungkan dan analisa data pelanggan. Kita akan gabungkan data dan analisa data pelanggan itu karena kita ada di sini ada membuat hubungan yang baik dengan pelanggan, kemudian menyediakan tampilan perusahaan tunggal dari pelanggan. Nah, di sini adalah tabel atau grafik ya dari CRM ini. Di sini customer itu dia ada sales, ada service, ada marketing. Di bagian penjualan di situ nanti dia akan mencatat nomor telepon dari penjual berapa, web sale-nya berapa, tempat retail store sale-nya di mana, field sale-nya berapa, kemudian di layanannya apa? Layanannya call center data. Biasanya kan ada layanan call center, kemudian ada web service data, ada web data. Kemudian di marketingnya bagaimana? Tentang pemasarannya bagaimana? Ada kontennya gimana? Karena pemasaran itu akan lebih efektif ketika konten-konten yang dibuat oleh PS itu lebih menarik. Contoh kalau kita jual mobil, konten iklannya harus masuk gitu ke setiap pelanggan. Karena kita tahu bahwa pelanggan itu adalah sasaran utama dari suatu bisnis, maka marketing ini kita harus memiliki konten yang menarik. Contoh kalau kita jual beli mobil, kita sampaikan kontennya adalah ini tanpa DP, DP 0%. Bisa jadi begitu. Tapi di balik itu kan ada hal-hal lain yang harus dibayar oleh pelanggan. Itu adalah tentang konten-konten yang menarik.
Karena itu pun berdasarkan dari data analisa sebelumnya begitu tentang keinginan pasar atau keinginan pelanggan. Nah, kemudian terkait dengan perangkat lunak yang ada di CRM. Untuk pakai CRM ini paket berkisar dari alat khusus hingga aplikasi perusahaan skala besar. Jadi macam kalau Anda cari di Google gitu ya, aplikasi CRM itu sangat banyak sekali, ada 19 atau berapa untuk CRM ini, dan bisa dipilih mana yang paling sesuai dengan perusahaan itu. Apakah perusahaan itu sudah skala besar atau skala kecil. Kemudian adalah lebih komprehensif, memiliki modul untuk yang pertama nih harus setidaknya gitu ya dalam aplikasi CRM yang kalau perusahaan mau beli itu setidaknya ada manajemen hubungan mitra. Di sini mengintegrasikan program prospek, harga, promosi, konfigurasi pesanan dan ketersediaan. Kemudian ada alat untuk menilai mitra. Kemudian ada manajemen hubungan karyawan, ERM di situ. Apa di situ fungsinya untuk menetapkan tujuan, manajemen kerja karyawan, kompensasi berbasis kinerja, dan pelatihan karyawan. Nah, ini adalah uh, fitur-fitur atau hal-hal yang perlu dicatat ketika kita ingin membeli atau menggunakan perangkat lunak CRM. Nah, kemudian pakai CRM biasanya itu menjalankan alat untuk yang pertama adalah otomatisasi tenaga penjualan. Di sini prospek penjualan dan informasi kontak, kemampuan menghasilkan penawaran penjualan. Jadi ada otomatisasi di sini. Kalau kita punya apa ya? Ada kan ketika kita WA atau chat di Telegram itu akan kayak robot dia menjawab. Nah, ketika ada pertanyaan yang sudah dan sebelumnya dia tinggal pilih akan keluar jawabannya. Nah, di sini juga ada pelayanan pelanggan di sini. Menetapkan dan mengolah permintaan layanan pelanggan, kemampuan layanan mandiri berbasis web dan sebagainya. Nah, ini biasanya live chat ini akan digunakan akan disediakan dalam paket CRM itu. Kemudian ada eh, alat untuk pemasaran di sini untuk menangkap prospek dan data pelanggan. Biasanya kalau teman-teman di Facebook begitu ya, ketika Anda mencari produk tertentu, maka di situ nanti ketika Anda buka Facebook, di beranda akan muncul eh, apa barang yang terakhir kali Anda cari. Nah, itulah contoh bagaimana Facebook itu mengelola data pelanggan, data penggunanya untuk bisnis mereka. Walaupun dia media sosial, di situ kan ada Google AdSense ya, yang dia bisa dilihat orang ada bayar bayar iklan. Itu adalah contoh dari pemasaran. Nah, di sini teman-teman bahwa dari CRM itu Customer Relationship Management dalam menangkap dan merespon pelanggan itu dari data Januari 2017 yang dilakukan penelitian sebelumnya bahwa untuk direct email itu sebanyak 29%, 29,2% dari pelanggan itu menggunakan email. Berikutnya, dia telepon itu 30,8%, webnya itu 16,0%, emailnya itu 17,3%, dan terakhir adalah cellphone atau itu sebanyak 6,7%. Artinya data ini kebanyakan pelanggan itu lebih menggunakan telepon untuk menjaga hubungan dengan pelanggan itu. Atau setiap segmen ini itu patut disediakan karena ada segmen-segmen tertentu yang mungkin orang yang suka menggunakan email akan menggunakan email, yang web akan menggunakan web, telepon dengan telepon. Nah, maka segmen-segmen ini kalau kita mendukung sistem CRM itu harus dengan setidaknya dengan 6 indikator ini. Email, telepon, web, email, dan sebagainya. Nah, lanjut aja ini. Kita lanjut. Bisa lanjut ini. Nah, di sini ada nilai bisnis sistem CRM. Apa sih nilai bisnisnya sistem CRM ini? Bahwa
CRM ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian mengurangi biaya pemasaran langsung. Kalau kita sudah apa ya, dengan CRM ini kita kan tujuan akhirnya adalah eh, agar pelanggan itu puas dengan layanan kita. Bagaimana kita ketika kita ada kelemahan, bagaimana kita meyakinkan kepada mereka bahwa produk ini kita yakinkan bahwa lebih baik. Kemudian kalau sudah pelanggan itu puas dengan layanan yang tentang barang maupun jasanya yang kita pernah jual, maka ongkos pemasaran tidak akan banyak lagi gitu ya. Mengurangi biaya pemasaran langsung. Karena apa? Mereka sudah terhubung dengan kita dan kita tinggal meyakinkan kepada pelanggan itu. Mungkin ada pemasaran lebih efektif dengan CRM. Ya. Karena apa? Karena kita sudah tahu targetnya siapa gitu ya. Dibanding kita tidak tahu targetnya siapa. Karena kita lebih baik menyelamatkan satu pelanggan dibanding kita mencari pelanggan baru. Sangat sulit lagi. Maka lebih baik kita mengelola pelanggan yang ada untuk tetap menjadi pelanggan tetap kita. Yang terakhir adalah nilai bisnisnya meningkatkan pendapatan penjualan. Maka dengan adanya keyakinan, kepercayaan dari pelanggan, maka dia akan berbelanja lagi di dalam perusahaan kita. Berikutnya adalah tentang tantangan aplikasi perusahaan. Di sini tantangannya adalah sangat mahal untuk membeli dan mengimplementasikan aplikasi perusahaan itu. Jelas ya, bahwa aplikasi itu kalau dia sudah kompleksitasnya tinggi, maka harganya pun mahal. Nah, maka untuk perusahaan besar itu sistem itu rata-rata dia 12 juta dolar, bisa lebih. Untuk yang usaha kecil atau menengah itu rata-rata di 3,5 juta dolar di tahun 2015. Artinya untuk biaya eh, aplikasi untuk yang kompleksitasnya tinggi ya segitu di harga pasarannya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah perubahan teknologi. Nah, sekarang ini kalau teknologi sebelumnya ada 4.0, ya kan? Sekarang sudah 5.0 gitu. Jadi sudah menggunakan banyak yang menggunakan sudah artificial intelligence. Kemudian tantangan berikutnya adalah proses bisnis ini berubah. Ya. Proses bisnis yang sebelumnya kalau penjualan itu menggunakan cara-cara konvensional, kalau buat toko itu harus ada gudangnya, ada etalasenya dan sebagainya, maka proses ini akan berubah berangsur-angsur begitu. Berikutnya adalah biaya peralihan ketergantungan pada vendor perangkat lunak. Ya. Kalau kita menggunakan rekanan untuk eh, pembuatan aplikasi ya, biasanya aplikasi itu ada bermacam-macam ya. Apakah dia membangun sendiri dalam hosting perusahaan atau domain perusahaan, atau dia menyewa hosting atau domain itu. Ketika aplikasi perusahaan itu adalah sewa atau pihak ketiga, maka dia akan saling ketergantungan di situ. Tapi dia memang biaya operasional atau cost yang dikeluarkan pertama kali rendah, tetapi dia ada biaya operasional per bulan atau selama periode tertentu yang dia bayarkan selama menggunakan jasa itu. Nah, kalau kita pilihannya adalah untuk membuat sendiri aplikasi itu, maka cost yang dibayar pertama itu lebih besar, tetapi untuk biaya-biaya setelah itu akan lebih rendah. Tinggal menyiapkan sumber daya manusia untuk menangani sistem atau aplikasi itu. Ya, jadi adalah beberapa pilihan itu ya tentang perangkat lunaknya itu. Apakah dia dialihkan dari yang eh, sewa menjadi milik sendiri atau dari sendiri mau disewakan. Itu tergantung dari analisis data-data yang ada dalam perusahaan. Nah, di sini ada aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Di sini ada solusi atau suite perusahaan. Jadikan aplikasi lebih fleksibel, ya, berkemampuan web, terintegrasi dengan sistem lain. Nah, di sini memang ya saat ini aplikasi-aplikasi itu kalau dulu itu masih berbasis desktop gitu ya. Tetapi seiring waktu aplikasi itu support di dalam handphone. Mungkin setelah desktop berbasis web pun ternyata kurang responsif gitu ya. Kalau Anda
biasa menggunakan handphone untuk mencari informasi di Google dan sebagainya, website-website itu ada beberapa web yang dia tidak responsif. Responsif itu artinya seharusnya dia dibuka di laptop itu kok responsif dibuka di HP pun akan sama tampilannya dengan yang ada di komputer atau laptop, PC atau laptop. Sekarang lagi di generasi berikutnya bahwa aplikasi berbasis web yang bisa diakses di handphone dan sebagainya pun lambat laun akan berubah ke dalam versi Android. Mungkin ada yang dia download di App Store, ya kan, atau di Play Store. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang akan datang itu akan menggunakan berbasis Android atau iOS di situ. Sama halnya dengan inovasi yang saya buat di Dukcapil gitu ya. Dulu awalnya kita berbasis web, tapi ada beberapa kendala maka aplikasi ini kita rubah dalam versi Android gitu, agar masyarakat yang dahulunya itu kesulitan dalam mencari alamat URL, alamat alamat net pelayanan begitu, maka dengan aplikasi berbasis Android itu dia akan lebih mudah, tinggal cari di Play Store, dia cari nama aplikasinya apa. Kemudian ketika dia memerlukan layanan tadi tidak perlu lagi membuka Play Store, langsung buka aplikasinya begitu. Atau Anda punya aplikasi perbankan yang internet banking atau sebagainya sejenisnya. Nah, itu adalah contoh kemudahan transaksi di situ. Ya, dia ada aplikasi dalam bentuk Android maupun iOS. Nah, kemudian di sini eh, aplikasi sumber terbuka sesuai permintaan versi berbasis cloud ya. Jelas sekarang ini aplikasi-aplikasi jarang sekali yang dia standalone ya. Karena dia sifatnya terintegrasi dari satu ke divisi lain, maka otomatis eh, penyimpanan datanya pun harus di cloud. Fungsionalitas untuk platform seluler. Jelas tadi ya, bahwa ada perubahan gaya seseorang ketika menggunakan aplikasi itu. Yang semula dia berbasis web, dia ada yang di platform seluler, baik itu di Android maupun di iOS. Ini sudah jam berapa ini? Sorry, 10:30. Oke. Nah, baik, mungkin saya percepat saja ya di sini. Oh, ternyata sudah habis. Untuk bab untuk sesi yang pertama ini saya rasa sudah cukup